Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya, majelis jemaat dan song leader pemusik gereja. Kita akan mulai kebaktian kita pada minggu ini. Kita mulai dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Atas berkat kasih anugerah-Mu, Tuhan masih berikan kesehatan kepada kami untuk memulai kebaktian hari ini, hari Minggu, 19 April. Tuhan sertai kami seluruhnya, liturgis maupun Parjamita dan para musik, agar kebaktian ini dapat memberikan sukacita bagi jemaat-Mu di HKBP Kuala Lama dan siapapun yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, temani kami seluruhnya. Kehendak-Mu jadilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua acara ibadah Minggu Besar yang kita peringati setiap tahunnya, yaitu Minggu Kematian Yesus Kristus dan Minggu Kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, telah kita rayakan bersama-sama dalam ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing. Dalam perayaan tersebut, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengingatkan kita kembali atas pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut melalui kuasa-Nya yang telah bangkit kembali dari kematian. Hari ini kita kembali memuji Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan bersama, yang akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 dan 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Amin. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup. Agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Sebagai pengganti hukum Taurat, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 dan sampai 3. Demikian dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1-5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta pada minggu ini, tanggal 19 April 2020, Minggu Quasimodo-Geniti. Artinya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Untuk topik khotbah pada minggu ini, jiwaku haus kepada Allah. Kita dengarkan warta yang pertama. Bantuan COVID-19. Diberitahukan bahwa bantuan kepada keluarga yang terganggu ekonominya karena pandemi COVID-19 akan segera disalurkan oleh masing-masing Sintua Banjar yang akan menyerahkannya kepada keluarga yang terkena dampak COVID-19. Kedua, pengumpulan persembahan kebaktian di rumah. Majelis HKBP Kebayoran Lama dengan ini menghimbau agar persembahan kebaktian di rumah untuk diserahkan kepada masing-masing Sintua Banjarnya yang ditunjuk untuk pengumpulan persembahan ini. Ketiga, dana sosial, uang kedukaan.
diberitahukan kepada jemaat yang berduka, dan acara penghiburan yang belum dilakukan, maka Sintua Banjar masing-masing akan mengambil dana sosial Huria kepada bendahara Huria dan akan menyerahkannya kepada keluarga yang berduka. Untuk sementara ini acara pangapulion kepada keluarga yang berduka belum dapat dilaksanakan. Bagi keluarga yang menginginkannya dapat dilaksanakan setelah situasi normal kembali. Keempat, Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Lama. Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Lama melalui telekonferensi Zoom tetap dilanjutkan pada setiap hari Rabu pukul 19 WIB. Dihimbau agar seluruh Parhalado dapat mengikuti sermon tersebut. 5. Kebaktian online di rumah masing-masing. Majelis HKBP Kebayoran Lama bekerja sama dengan pelayan kebaktian sore atau alternatif akan mengusahakan membuat acara kebaktian online untuk setiap minggunya yang dapat diputar dan dapat dilihat melalui YouTube pada saat kebaktian di rumah masing-masing. Demikianlah pembacaan warta pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam bagi kita semua. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42. Mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, demikian dikatakan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu Kuasi Modogeniti hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan melalui kitab Mazmur yang telah kita baca tadi, untuk mengingatkan kita kembali
betapa besar kuat kuasa Tuhan untuk menolong kehidupan setiap orang percaya yang datang memohon pertolongan kepadanya. Mazmur pasal 42 yang telah kita baca tadi adalah suatu refleksi iman yang ditulis oleh seorang pemazmur, di mana pemazmur adalah keturunan Bani atau anak Korah dari suku Lewi yang sedang berada dalam pembuangan. Sebagai orang yang hidup dalam pembuangan, pemazmur sangat menderita. Sebagaimana dia katakan dalam ayat 6 tadi, jiwanya gundah gulana, tertekan, dan hatinya gelisah. Bahkan siang dan malam ia terus menangis. Air mata seolah-olah menjadi makanannya sehari-hari. Apa yang membuat ia tertekan? Adalah karena ia tidak lagi dapat menjalani kehidupan dengan baik sebagaimana yang ia inginkan. Tidak ada lagi kebebasan dalam hidupnya karena ia telah dibuang dari tanah kelahirannya. Bahkan dalam situasi demikian, orang sekitarnya semakin menekannya dengan mempertanyakan kehadiran atau campur tangan Allah dalam dirinya. Lalu apa yang ia lakukan pada saat dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan atau penuh dengan tekanan tersebut? Dia tetap berharap kepada Allah dan tetap percaya bahwa Allah adalah penolong dalam kesesakan yang ia alami. Pemazmur tidak menyalahkan keadaan yang ia alami atau mencari pertolongan dari sesamanya, tetapi ia tetap mencari Allah, sebab ia yakini hanya Allah sendirilah yang sanggup menolong dan melepaskannya dari penderitaan itu. Dan untuk menggambarkan betapa pemazmur sangat membutuhkan dan merindukan Allah dalam hidupnya, yaitu pemazmur menggunakan suatu metafora atau suatu perumpamaan bagaimana seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Pemazmur mengekspresikan kerinduannya akan Allah dengan kiasan rusa yang merindukan sungai yang berair. Tentu kiasan ini bukan hal yang baru atau bukan hal yang asing di dalam kehidupan awal dari pemazmur ini. Sebab baik pemazmur maupun para pembacanya sudah terbiasa melihat rusa-rusa yang mengembara di bukit-bukit dan kadang-kadang mengalami masa kekeringan, terutama di musim kemarau. Demi kelangsungan hidupnya dalam keadaan kekeringan seperti itu, rusa-rusa tentu merindukan tempat yang masih berair. Kiasan ini menggambarkan suasana jiwa pemazmur itu sendiri, yaitu bahwa dia sangat merindukan Allah. Dia haus kepada Allah. Mengapa? Karena bagi pemazmur sumber air yang sesungguhnya, sumber kelangsungan hidupnya adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ekspresi kerinduannya sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang sedang dialaminya saat ini, yaitu tekanan yang membuat dia merasa terasing, merasa terpencil, bahkan diperhadapkan pada cemoohan para penantangnya yang mempertanyakan kehadiran atau keberadaan Tuhan Allah
yang dipercayainya itu. Para penantang ini sudah mengelilingi pemazmur, siap untuk menerkamnya. Dan belum mendapatkan pertolongan apapun. Situasi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya untuk terus selalu menyerangnya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, yaitu bahwa Tuhan Allahnya tidak mampu menyelamatkannya dan tidak berdaya sama sekali. Dalam situasi yang seperti ini, di mana Allah masih belum menunjukkan pertolongannya, pemazmur merasa terasing dari Allah sendiri, dan tentunya merasa terasing berada di tengah-tengah bangsa pencemoohnya itu. Itulah sebabnya dalam ayat 4, dia mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sesungguhnya pemazmur masih memiliki harapan. Dia masih mengingat apa yang seharusnya dilakukan ketika berada dalam situasi terjepit. Dalam ayat 5 menegaskan hal ini, yaitu bahwa dia pernah menikmati sukacita ketika jiwanya gundah gulana. Bagaimana hal itu terjadi? Yaitu melalui persekutuan dengan Tuhan Allah di rumah Allah, merayakan kehidupan bersama dengan Allah, walaupun sedang mengalami berbagai tekanan kehidupan. Artinya di saat-saat sulit seperti itu, pemazmur percaya bahwa pasti akan ada pertolongan dari Tuhan Allah. Dan yang harus dilakukan adalah tetap memuji dan mengagungkan Tuhan. Di sini pemazmur mencoba mengubah paradigmanya tentang masalah yang dia hadapi. Dari orientasi masalah ke orientasi penyelesaian masalah. Kalau sebelumnya dia hampir terjebak dalam pemahaman bahwa tidak ada jalan keluar atas masalahnya, sekarang dia sadar dan menegur diri sendiri dengan bertanya di dalam ayat 6 yang dia katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Apa artinya pertanyaan ini? Yaitu bahwa pemazmur kini sadar bahwa persoalan utamanya yang membuat dia semakin terpuruk adalah cara pandangnya terhadap masalah yang sedang dihadapinya itu. Ini dia sadar bahwa ketika dirinya hanya memikirkan dan melihat pada kesulitan yang sedang dialami, maka hasilnya adalah kegelisahan dan gundah gulana yang tiada hentinya. Dan sekarang pemazmur mengajak dirinya untuk melihat bahwa Tuhan Allah pasti menolong. Bahwa tidak ada masalah atau kesulitan yang lebih besar dari Allah. Pemazmur mengekspresikan optimismenya ini dalam ayat 6 yang berikut. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dengan pernyataan inilah pemazmur menghibur dan menguatkan dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai tekanan atau kesulitan yang sedang dia alami. Dan dia yakin bahwa apapun yang terjadi, Allahnya pasti menolong. Karena itu dia akan bersyukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu kita telah merayakan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita orang-orang percaya,
yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat itu orang-orang percaya hampir kehilangan pengharapan kepada Tuhan Yesus, terkesan tidak berdaya menghadapi lawan-lawannya. Karena Tuhan Yesus terkesan tidak berdaya untuk menghadapi para lawan-lawannya. Dan seolah-olah dia sudah menyerah begitu saja ketika dia membiarkan dirinya disiksa dan disalibkan hingga mati. Masih jelas dalam ingatan kita bagaimana para pemimpin Yahudi dan tentara Romawi mengolok-olok Tuhan Yesus yang mereka siksa dan salibkan itu. Tentunya sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Kita juga masih mengingat betapa para murid terpaksa harus menyembunyikan diri supaya tidak menjadi korban berikutnya dari amukan para pemimpin Yahudi dan tentara Romawi. Bahkan berita kebangkitan Tuhan Yesus yang seharusnya mendatangkan sukacita besar tidak serta-merta menyinarkan ancaman atas para pengikut Kristus. Situasi yang mencekam ini menguasai para murid-murid sampai pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri meyakinkan para murid bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya dan bahwa dia akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Apa artinya ini? Yaitu bahwa Tuhan yang kita percayai, yang kadang-kadang sepertinya tidak berdaya menolong kita ketika berada dalam masalah, sesungguhnya memiliki kuasa yang akan menyertai kita dan yang akan menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang telah kita rayakan itu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir setiap waktu dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Benar bahwa tidak dapat melihat Tuhan secara kasat mata. Tetapi itu tidak otomatis menunjukkan bahwa dia tidak akan ada atau tidak berdaya. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Tuhan pada akhir-akhir ini. Kesulitan-kesulitan untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan ancaman dari berbagai pihak. Karena kita memilih berjalan pada Tuhan. Menegaskan kepada kita bahwa tidak ada kehidupan yang bebas dari masalah, dari penderitaan. Tidak ada kehidupan yang bebas dari kesulitan-kesulitan. Benar bahwa kita kadang-kadang merasa begitu jauh dari Tuhan. Sebab ketika kita sangat membutuhkan pertolongannya, justru masalah yang kita hadapi semakin banyak. Dan kadang-kadang kita merasa menyesal telah percaya kepadanya. Seringkali orang-orang percaya mungkin merasa kecewa dengan Tuhan karena berbagai persoalan yang menghimpit dan menekan kehidupannya. Lebih kecewa lagi ketika merasa sudah melakukan segala hal untuk menyenangkan Tuhan, termasuk jeritan dan air mata dalam doa. Namun Allah seolah-olah tidak mendengar. Seolah-olah Allah telah menjadi tuli dan bisu.
akhirnya kita merasa sangat jauh dan merasa terasing dari Tuhan Allah. Namun pemazmur pada hari ini mengingatkan kita, memberikan kita suatu pelajaran yang sangat penting, bahwa kerinduan kita akan Tuhan tidak boleh disernakan oleh berbagai masalah. Justru melalui masalah itu kita semakin merindukan Dia. Sebab hanya di dalam Dia sajalah ada pertolongan dan keselamatan. Dan hanya di dalam Dia sajalah ada sumber keberlangsungan kehidupan kita. Optimisme ini dikuatkan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi dan keadaan yang masih terus berjalan dan kita hadapi pada saat ini, di mana wabah virus corona yang kita tidak tahu dan semua manusia tidak akan tahu sampai kapan berhenti dan berakhir di tengah-tengah kehidupan kita, menunjukkan fakta bahwa kita sedang berhadapan dengan situasi sulit, situasi penderitaan, dan situasi hidup dalam keadaan yang membuat kita tidak bisa melakukan pekerjaan, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Virus corona sudah semakin meluas untuk menelan korban tanpa pandang bulu. Sebab semua manusia bisa tertular oleh wabah virus corona ini. Kita patut bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada para pemerintah kita yang tetap memperhatikan dan yang secara terus-menerus mengingatkan kita dan berusaha untuk meningkatkan penjagaan dalam rangka memutus mata rantai virus corona ini, yakni melalui pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tetap di rumah aja, social distancing, dan lain sebagainya, yang tentu harus dipatuhi, harus kita taati, dan semua kita yang ada di tengah-tengah negara kita ini, agar semua terhindar dari wabah virus corona itu. Di samping tetap memohon kepada Tuhan yang melihat penderitaan yang kita hadapi pada saat ini. Karena hanya dengan melalui pertolongan Tuhanlah kita dapat melepaskan diri dari situasi kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Karena kita yakin, kita percaya bahwa yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita hanya melalui Tuhan Allah. Sebagaimana pemazmur mengatakan dalam nats ini, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Semoga Tuhan Allah
tetap bersama dengan kita dan melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami dapat bersekutu kembali, berkumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing untuk beribadah kepadamu, bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu, yang pada hari ini mengingatkan kami kembali agar kami orang-orang percaya tetap mampu menjalani kehidupan kami setiap hari. Kalaupun kami berhadapan dengan situasi yang sulit, sebagaimana dialami oleh pemazmur, Tuhan telah menunjukkan kasih setia kepadanya, sehingga di dalam kesulitan dan penderitaan yang dia hadapi, Tuhan menguatkan dan melindunginya. Itulah yang kami harapkan ya Tuhan pada saat ini, dalam situasi perjalanan kehidupan kami, yang pada saat ini kami masih tetap berada dalam situasi kesulitan, menghadapi munculnya wabah virus corona pada saat ini. Ya Tuhan, lindungilah kami, sertai kami agar setiap orang-orang yang percaya kepadamu, yang pada saat ini hadir di hadapan-Mu, dapat bebas, dapat merasa kuat dan merasa kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Itulah yang kami harapkan, agar Tuhan senantiasa menunjukkan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat seluruh pemerintah kami, di mana mereka yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami umat-Mu ini, agar tetap dalam keadaan sehat, melalui upaya-upaya yang mereka lakukan, sehingga dengan cara itulah kami dapat terhindar dari wabah virus corona tersebut. Ya Tuhan, pada saat ini, dalam ibadah kami ini, kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu, orang-orang percaya. Tuhan lindungi semua dimanapun berada, supaya tetap dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, begitu juga saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan melindungi dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, supaya mereka juga dapat bersuka cita. Ya Tuhan, begitu juga kami, dimanapun kami berada, kami tetap yakin Tuhanlah yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu, melalui anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.